Oke, oke. Oke, jadi coba aku intro sekali lagi ya. Jadi hari ini Siasat Cinema Live, kita akan ngobrolin tentang acting, film, teater, dan tari bersama Eka Nusa Pertiwi. Oke, Eka apa kabar? Baik loh. Kamu Baik. sekarang di mana nih? Kamu gimana? Apa kabar lo? Baik juga. Kamu sekarang lagi di kota mana? Sebentar, sebentar, Kamu sekarang lagi di kota mana jadi? sebentar. Ini kok gini Ya, ya? ya. Sebentar, Flo. Oke. Ya, bentar. Halo, Flo. Halo. Oke. Halo, Flo. Halo, iya. Dengar nggak, Flo? Dengar kok. Suara aku gimana? Kedengeran? Dengar nggak, Flo? Halo. Aku kedengeran kok. Aku nggak dengar suaramu, Flo. Oh iya. Sekarang gimana? Halo. Halo, ya. Halo, Flo. Ya. Udah dengar belum? Aku kalau suara kamu aku kedengeran sih. Suara Dah. kamu nggak denger ya? Dengar, dengar ya. Oke, Denger. Oke deh. oke, Sip. dengar. Yap. Oke deh. Kedengeran sekarang ya? Kedengaran banget. Oke. Eka mau Dah. ngobrol nih Sip. awal-awal. Kita langsung mulai ngobrol aja ya. Oke. Ya. Gimana, Flo? Awalnya tuh kamu acting yang mulai duluan tuh film atau teater dulu sih Eka? Eka, kedengeran nggak? Gimana, Flo? Kamu Hah? ya ya. Enggak, tuh. Putus-putus soalnya. Gimana? Putus-putus ya. Jadi mau mau ngobrol ini kayak Haha. awal mula kamu ke acting itu, kamu mulainya dari teater atau dari film? Oh, aku dari teater. Oke. Sejak kapan tuh dari teater? Aku sejak 2007. 2007 aku ikut teater, terus aku 2008 masuk apa? Masuk isi Oh, gitu, oke. masuk teater. Terus dari situ aku main-main film pendek Flo gitu kan. Dari main-main film pendek Mm-mm. eh aku abis itu baru 2011 aku main film panjang, filmnya Mas Garin yang Mata Tertutup. Oh, oke. Berarti berarti ke film panjang pertama kali film Mas Garin itu ya? Iya. Iya ya. Kalau berarti teater 2007 tuh waktu itu kamu masih sambil SMA berarti ya? Mhm. Pas 2007 kamu join teater pertama tuh masih di SMA berarti? eh Iya, masih di SMA. Teater sekolahan, teater. Ya, Ekanya. Ya, coba aku invite Eka lagi ya. Soalnya tiba-tiba Eka left. Malah terus.
Coba ya, kita tunggu Eka dulu. Sorry, tadi keputus. Coba ya, kita lagi invite Eka lagi. Iya. Halo. Halo, halo, halo. Iya, jadi 2011 aku pertama kali main Oke. film sih, aku berangkat dari film pendek gitu. Bantu-bantu. Oke. Nah, kalau Eka, kedengeran nggak suara aku? Dengar. Oh, iya. Nah, kalau Ah, awal yang kamu akhirnya bisa main di filmnya Mas Gary itu ceritanya gimana, Eka? Kayak yang film kamu kan awalnya, main di mm, ikut, ya gimana tuh bisa akhirnya kayak join filmnya Mas Garin itu bareng sama Ibu Yayang Sinur ya? iya. Jadi tuh awalnya eh aku tuh sebenarnya nggak gini loh, Flo. Aku tuh nggak niat gitu untuk untuk apa? Untuk jadi artis gitu. Aku nggak niat Oh, untuk jadi artis karena aduh susah deh kayaknya. Aku pikir artis tuh susah gitu. Artis dunia artis tuh susah banget gitu. Terus akhirnya yep. aku diminta untuk casting sama kakak kelasku karena direkturnya. Nah, terus akhirnya aku disuruh casting, terus lolos gitu, ya udah gitu deh. Castingnya itu Oh, disuruh monolog, terus di apa namanya? Oh ya, aku jadi ingat sih ya. Suruh monolog. Terus ada tahapan ketiga, ada 3 tahap sih waktu itu sama Mas Garin. Jadi awalnya di casting dulu sama casting director, suruh monolog. Kita dikasih skrip. Nah, terus yang kedua aku lupa. Terus yang ketiga itu langsung ketemu sama Mas Garin dan di casting sama Mas Garin gitu. oke. Oke, berarti kayak ada beberapa tahap gitu ya sampai akhirnya jadi. Hmm, iya. Nah, kalau kamu sendiri tuh sejak kapan sih udah punya cita-cita untuk jadi aktor, baik itu aktor teater ataupun aktor film? Kalau kalau cita-cita jadi aktor sih, aku baru baru ketika aku ikut teater malah loh. Jadi awalnya aku tuh nggak tahu menahu tentang dunia acting gitu kan. Terus aku diajakin sama eh, kakak kelasku waktu SMA masuk teater. Akhirnya aku suka, terus aku ikut lomba dan aku menang. Ya udah, di situ aku jatuh cinta sama acting karena menurutku acting tuh bisa mewadahi emosionalku waktu itu kan gitu. Terus bisa mewadahi banyak hal, apa namanya, tentang imajinasi dan lain-lain itu sih. Jadi kayak mewadahi kreativitas di acting. Jadi terus kalau misalnya di tari itu sendiri, hmm, mamaku tuh penari balet gitu kan. Mamaku Oh, tuh oke. penari balet. Jadi dulunya dia nari balet. Nah, terus aku sebenarnya nggak, sebenarnya mamaku tuh nggak pengen aku jadi seniman. Keluargaku
pingin aku jadi seniman gitu kan. Apa? Jadi nggak tahu sih, jadi keluargaku tuh pinginnya aku jadi dokter. Oh. Ya, jadi keluargaku tuh pinginnya aku jadi dokter. Nah, terus apa namanya? eh, Akhirnya aku ya jadi seniman kayak gini. Ya, waktu kalau di tari sih sebenarnya aku nggak pernah belajar tari secara apa ya, dari kecil gitu. Tapi aku dulu waktu kecil tuh nggak bisa tidur. Aku sering sering kesusahan tidur dan aku sering nggak bisa diem. Jadi kalau mamaku udah pusing gitu, jadi biar aku tidur, jadi aku diajarin nari gitu. Pas aku, dari situ jadi ya ya gitu deh, aku pas ketika jadi aktris gitu ya akhirnya menuntut aku untuk bisa nari gitu kan. Nah, sebenarnya aku berpikir bahwa kalau bahas tari kan aku adalah penari, bukan, tapi aku tetap jadi aktris. Tapi kan tuntutan aktris itu kan banyak ya, Flo. Misalkan bagiku nih, aktris itu eh, tabungannya adalah pengalaman gitu. Sorry, kalau belanjanya itu adalah pengalaman gitu. Terus tabungannya adalah skill dan knowledge gitu. Jadi itu sih gitu. Selain kamu cantik, selain kamu ganteng gitu kan, hmm, tabungannya skill dan knowledge gitu. Terus pengalaman, apa namanya, belanja pengalaman itu yang membentuk attitude gitu, Flo. Karena penting banget ya, Flo ya. Kamu kan produser ya, Flo ya. Jadi kalau nemuin aktris atau aktor yang attitude-nya kurang gitu kan pasti agak sebel banget ya, Flo. Yang bukan sebel mungkin ya, Flo ya. Mungkin teman-teman di sini harus tahu gitu, Flo ini misalnya dari teman-teman, dari followers, dari teman-teman yang belum tahu, Flo ini tuh produser. Jadi mungkin bisa sharing ya, Flo, ketika misalnya kita ngomongin attitude ya, Flo, gitu. Ketika kamu sebagai produser dan mendapatkan apa, aktris atau aktor yang kurang baik attitude-nya, itu bukan menghambat mood aja, tapi menghambat proses produksi kan, Flo ya. Iya, iya. Betul banget sih. Gitu. Kalau Ih, ditarik haru. Gimana? ditarik lagi lebih ke atas, sebenarnya attitude tuh bukan cuman permasalahan di aktor, tapi sampai di seluruhnya kayak kru gitu kan juga penting kan. Jadi kayak apapun bagian dari film itu yang terlibat timnya, selain skill tuh attitude emang juga penting banget sih. Kayak gitu. Iya, benar banget, benar banget. Jadi sebenarnya gini, Flo, aku tuh suka banget waktu aku di Amerika, aku nonton pemain biola cewek, itu keren banget main biolanya. Terus aku tanya dong sama temanku, dia tuh kok bisa keren kayak gitu? Oh, dia sekolah di sekolah musik apa? Aku lupa sekolah musiknya, dan dia tuh cerita kalau sekolah musik itu menerima mahasiswanya atau menerima muridnya itu bukan berdasarkan skill, tapi berdasarkan attitude. Jadi skill itu nomor 2, gitu. Nah, sebenarnya kan aku lagi bikin sekolah gitu ya, Flo, kecil-kecilan tentang acting. Jadi sebenarnya aku memang kayaknya gitu, kalau misalnya orang-orang nggak tahu, kayaknya gini, sekolah aku tuh kayaknya akademis banget sih yang aku buat. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya aku lebih ke bagaimana membuat sekolahku itu formulanya dari pengalamanku di akademisi gitu ya, Flo, sama pengalamanku di dunia kerja lapangan gitu. Jadi aku kombinasiin gitu kan. Kadang-kadang kalau ngomongin akademisi aja tuh kayak jadi kayak kenceng banget gak sih, kayak jauh banget sama lapangan praktek kerjanya gitu kan. Jadi ya itu sih, aku tekankan bahwa teman-teman jangan banyak ngeluh gitu. Jadi aktor tuh jangan banyak ngeluh dan lain-lain kayak gitu. Terus tetap latihan, dan jangan sering nyalahin banyak hal, dan jangan sering nuntut banyak hal. Itu kan berpengaruh sama acting, Flo, gitu. Itu sangat berpengaruh sama acting. Kalau menurutku gini, kenapa punya pengaruh sama acting ya? Ketika kita menyalahkan lawan main aja, kita berharap loh, Flo, kita berharap kalau acting lawan main kita tuh akan seperti ini, jadi kita akan kayak gini. No, nggak bisa. Kita tuh random itu loh, di lapangan tuh random. Yang penting tuh kita udah siap, kita ada timing untuk persiapan gitu loh.
Iya sih. Iya kadang-kadang kalau kayak lawan main juga nggak selalu dapet yang Aduh. sesuai ekspektasi kamu gitu kan. Kadang di lapangan mungkin ada Iya. kita ketemu lawan main yang kayak gimana, cuman kayak tetap perlu dimaksimalin kan. Hmm. Iya, iya. Iya, benar. Pokoknya jaga mood sih, kalau menurutku jaga mood semua ya, apalagi kalau jadi tokoh utama gitu kan. Kalau menurutku tokoh utama tuh nggak cuman dia ngebawa ngebawa story di film aja, tapi dia juga ngebawa mood dalam kondisi di lapangan gitu. Kalau menurutku gitu. Oke deh. Oke. Kalau kamu sendiri selain di teater gitu, kamu pernah belajar acting di tempat lain juga nggak sih Eka pas untuk ke teater dan ke film? Ke sekolah acting gitu mungkin yang baik yang formal ataupun informal. Oh ya, kamu kan kalau yang formal mungkin kamu di ini ya, kamu kan diisi juga bagiannya emang belajarnya acting kan ya? Oh, oh, Iya. Kalau selain diisi iya, itu pernah juga gak di tempat lain? pernah. Aku sering ikut workshop gitu sih, Float. Kalau Ya. misalnya di luar kayak gitu-gitu, workshop acting gitu kan. Misalnya kayak kemarin di apa di LA dan lain-lain, itu aku ikut workshop gitu. Jadi aku senang waktu ketika kenapa aku seperti itu. Jadi tuh uh, di kampus tuh cuman kita dapat berapa persen sih kalau kita enggak mempraktekannya sendiri atau nyari sendiri di luar gitu kan. Jadi aku butuh banget karena apa yang aku pelajari nih teorinya ada di luar gitu loh, prakteknya gitu. Jadi aku pengen bener-bener dapet yang asli gitu loh, Flo, gitu. Itu Ya. sih. Oke. Nah, kalau kamu sendiri tuh pas kamu memikirkan untuk terlibat di sebuah film, apa aja sih pertimbangan kamu sampai akhirnya, oh ya aku mau nyoba di film ini. Ini kamu kenapa nih nanya gini? Oke. Penasaran aja ya. Pertimbangannya, ya kalau pertimbangannya ya kalau Flo yang ngajak gitu kan. Ya kalau pertimbangannya nggak ada sih, nggak ada pertimbangan Flo sebenarnya. Aku sih terima-terima aja. Cie, pencitraan banget. Nggak, aku terima-terima aja kok Flo. Nggak ada pertimbangan. Jadi kamu terbuka aja buat semua jenis film gitu ya. Iya, aku terbuka. Oke. Nah, kalau kamu lagi menjalankan sebuah film tuh, kan kamu pernah terlibat nih di beberapa produksi film. Apa sih bentuk kerjasama yang menurut kamu ideal antara aktor dan direkturnya? Eh, ada ruang diskusi. Hmm. Jadi misalnya kayak gini, aku sama Mas Nurman Hakim ya. Yep. Itu tuh kita jarang ketemu loh, Flo. Waktu di film The Window, kita jarang ketemu tapi Mas Hakim tuh memberi ruang untuk aku observasi gitu. Observasi, terus setiap observasi, jadi aku sering nulis apa namanya tuh analisis karakter gitu, atau aku nulis diary gitu selama observasi 2 bulan gitu kan. Jadi di situ aku punya ruang diskusi sama sutradaraku gitu. Nah, terus nanti jadi si sutradara membaca hasil risetku ya, observasi atau risetku, terus dia akhirnya terus dari situ kita diskusiin gitu. Nah, sampai nanti ke shot dan lain-lain aku paham kenapa kayak gitu. Terus kalau misalkan ngomongin tentang karakter kan kita meng-create sesuatu gitu dari hasil riset kita, lalu kita create ulang kan. Nah, sesuai dengan kebutuhan sutradara dan lain-lain lah gitu kan. Teknis lainnya, kamera dan lain-lain. Terus habis itu dari situ Mas Hakim enak banget gitu, jadi nge-request sama akunya gitu. Terus Mas Garin di Mata Tertutup itu aku tuh pertama banget awal aku main film panjang. Terus Mas Garin tuh ruang diskusinya, jadi dia tuh paham dengan latar belakang aku dari teater. Jadi tuh cara dia menjelaskan itu pakai logika teater gitu dulu ya. Kalau
karena aku belum tahu logika film tuh kayak gimana gitu kan, bahasa film tuh kayak gimana, belum dapet mata kuliahnya kan gitu kan. Nah terus abis itu jadi aku paham di situ. Terus Mas Garen juga, kita ini saling paham sih, kayak misalkan waktu-waktu aku jaga mood gitu kan, waktu aku jaga mood, aku misalnya aku nggak mau negur orang dulu dan lain-lain, jadi ya oke gitu kan. Itu sih kayak kita diberi kebebasan tapi nggak bebas-bebas banget, tetap ada ruang diskusi gitu loh Flo, gitu sih. Oke. Nah, tadi kan salah satunya kamu kayak observasi buat mendalami karakter. Tapi kamu biasa punya cara lain gak sih yang biasa kamu pakai untuk kamu lebih mendalami karakter waktu kamu memerankan karakter tersebut? Kalau aku sih penting banget sih bagi aku observasi Flo gitu, maupun itu film pendek, maupun itu sinetron atau apapun. Yep. Misalkan kayak aku dikontrak sama Waku Waku Jepang gitu kan. Jadi aku observasiku, aku dikasih waktu 1 bulan misalkan untuk belajar bahasa Jepang gitu kan. Nah terus dan kebetulan aku tuh kan suka banget sama Jepang gitu kan. Jadi dan aku pernah di sana gitu lah sebelum aku syuting gitu. Pernah 2010-an tuh aku pernah di sana, pernah di Jepang. Nah terus akhirnya jadi kayak aku paham gitu. Nah itu juga ruang observasiku kan sebenarnya ketika aku di Jepang sebelum aku dikontrak sama aku. Nah sebenarnya paling penting observasi sih gitu. Mau kamu main sinetron atau apapun gitu, misalkan kayak di sinetron misalkan di FTV ya, kalau aku pernah sih di FTV tuh nggak salah, ini tuh kan maksudnya nggak ada yang salah dengan apapun ya maksudku. Di FTV, oke, karena kejar tayang hari hari ini syuting gitu kan, aku baru dapet naskahnya hari ini juga, tapi belum full naskahnya gitu kan. Nah tapi kalau kita mau mutung ya mutung, tapi kan nggak gitu juga kan. Tapi ya udah slow aja. Terus di mana letak ruang aktornya, di mana letak ruang observasinya gitu kan. Nah kalau menurutku toh gitu kan, yang kita mainin di FTV itu kan hal-hal yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah itu sih kenapa aktor tuh belanjanya pengamatan gitu loh. Jadi ketika dibutuhin langsung kayak ada recall gitu loh. Langsung tadi kan kayaknya ada di komenku, gimana sih memory of emotion atau ingatan emosi ya. Ya kayak gitu sih caranya. Ya berarti sebagai aktor walaupun kamu lagi sehari-hari aja belum mendapatkan peran tersebut, tapi kamu harus rajin-rajin observe sama situasi ya. Benar banget tuh Flo. Karena kerjaan sih, kayak misalnya kerjaan aktor ya observasi kan gitu. Iya. Oke. Kalau selama ini peran yang pernah kamu dapatkan yang menurut kamu paling challenging dan mungkin membutuhkan waktu observasi yang lebih lama dibandingkan peran-peran lain apa nih? Kayaknya kalau dari ini ya, dari film panjang atau film pendek atau gimana? Tapi kayaknya semuanya challenging sih Flo. Oke. Semuanya challenging. Oke. Nah, kalau kamu sendiri kan tadi sempat diceritain juga tuh kayak waktu pertama kali kamu join ke filmnya Mas Garin, kamu dijelaskannya dengan masih dengan cara teater gitu. Emang apa sih yang paling ngebedain menurut kamu antara acting di film dan acting di teater? Bahasanya sih Flo. Bahasa. Jadi ya kalau film kan ada film language ya. Kalau teater juga ada bahasanya. Terus medianya beda, panggung sama kamera. Kalau misalkan sebenarnya perbedaannya tipis sih, frekuensinya aja. Kalau kita nih ngomong misalkan di teater, kalau misalkan ngomong aku kan gitu kan, misalnya aku nah, tapi kalau di film kayak aku kayak gitu sih loh. Jadi kayak ada sesuatu yang harus bukan dilebay-lebaykan atau dibesar-besarkan, tetap deep gitu kan. Tapi energinya harus lebih besar di panggung dibandingkan di film gitu.
Karena kalau di panggung kan aktor yang jalan, yang move ya. Panggungnya kan stay gitu. Nah, kalau di film kamera yang move gitu. Oke, jadi kayak paling jelas mungkin perbedaannya itu yang satu kamera dan yang satu panggung ya. Iya, benar banget. Oke. Enak banget nih handphoneku. Ya. Nah, sebentar kok. Oke. Oke. Heeh. Oke. Tadi kan kamu sempat Oke. cerita kamu punya kelas